Jika ribnya itu PE ataupun polyester, ini akan keras ya, keras di sini ya. Dan juga ketika ngergang dia tidak akan mudah balik lagi. Nah, ini kan balik lagi nih, tuh kan. Nah, kalau yang PE ataupun yang polyester yang lumayan parah, dia meregang gini ya udah. Dan dipakainya pun dia nggak nanti merasa apa? Kita akan kerasa kerahnya panas seperti itu. Ya. Tetapi apa kelebihannya dan kekurangannya? Kalau yang polyester memang ketika bahannya tidak gampang robek, ya untuk kerahnya. Tetapi kalau katun spandek ya kadang terlalu sering kita cuci, ya kan, dia akan mudah melar gitu dan akan terlihat agak layu gitu kan. Namanya juga katun ya, hati-hati dalam penggunaannya gitu kan, menjemurnya dan sebagainya ya. Kemudian ini ya, ini ada kandungan spandeknya. Nah, kandungan spandeknya tidak begitu, mungkin ini sekitar 30% ya, atau 40%, tidak lebih dari 40% ini. Ya, kalau yang tadi, yang bahan perempuan tadi, ya t-shirt perempuan ini adalah ya memang katun rib atau spandek katun. Nah, ini ya, ini terlalu kuat ya, terlalu jauh untuk tingkat elastisitasnya. Keren sekali ini ya. Kemudian ini ya, ini ya, ini katun ya, ini 30S ya, tapi ini lebih tekstur lebih lembut ya. Ini bahkan untuk kandungannya ini ya lebih ke kandungannya ada polyesternya ya. Jadi memang banyak ya, agak rumit sebenarnya kalau kita terlalu membahas terlalu detail mengenai bahan-bahan, tetapi kita cukup sampaikan kepada customer kita bahwa barang ini adem, bahwa barang ini katun. Jangan sampai fatal bahannya katun, tetapi yang sampai adalah bahan polyester. Itu yang jangan sampai fatal. Tapi mengenai katunnya apa? Ada katun spandek gitu kan. Terus juga ada katunnya yang namanya ada katun combat gitu kan. Dan kardet. Kalau combat itu memang ketika dibakar ya memang dia katun gitu, seperti itu nggak bakal dia berminyak atau nggak bakal melentik apinya, dia akan biasa ya. Kalau kardet ya memang dia agak cenderung lebih keras gitu ya. Terus kemudian dari sini ya, pakaian di sini juga lumayan banyak, ini pakaian perempuan ya. Di sini ini adalah ya pakaian anak-anak, ini adalah katun woven. Katun woven itu pasti kebanyakan kemeja menggunakan katun woven. Untuk anak-anak ataupun perempuan ya banyak katun woven gitu ya. Kalau yang ini dia menggunakan bahan katun linen. Ini pasti ada salah-salah seperti ini disebut dengan katun linen. Katun linen itu adem sekali ya. Tapi untuk mengkilatnya kurang ya dibandingkan dengan bahan polyester. Kalau bahan polyester tuh seperti ini ya, tapi ini serat samping ya. Ini ada kandungan viskosnya, ada katunnya, dan ini tidak 100% polyester. Kalau 100% polyester itu akan terasa seperti nilon ya, nilon ya, itu terasa sekali. Tapi kita memakainya ya harus pakaian dalamnya itu minimal katun kaos ataupun menggunakan kaos kutang ataupun singlet ya, singlet yang katun, sehingga tidak merasa panas di tubuh ya. Biasanya orang-orang kantoran itu menggunakan kemeja polyester, celananya juga celana bahan polyester juga, tapi kelihatan lebih mengkilau gitu kan. Seperti celana yang saya pakai ini ya, tidak terlihat mengkilau ya, ini sudah berapa tahun, tetapi ini adalah katun. Ini adalah katun ya, dia tidak berkilau ya, lebih dope, lebih soft kelihatannya ya, dan juga lebih nyaman ya. Ini perbedaannya yang biasa digunakan orang-orang untuk dipakai sehari-hari. Semoga ini bisa ini bisa menambah knowledge kamu, sehingga apa? Sehingga penjualan kamu lebih cuan banget ya kan. Dan apalagi ketika kamu sudah memahami product knowledge 100%, itu tingkat kepercayaan dirinya dalam jualan itu lebih jos ya. Dan ini ya, ini bahan-bahan perempuan. Ini bahan dasarnya adalah kalau kita umumnya adalah polyester ya.
Nah, tapi di sini ada disebut juga ini karena lebih ini lentur ya, disebut dengan sifon ya. Ini sifon ya, karena ada kandungan tutul-tutulan kecil ya. Tutul-tutulan kecil bukan warnanya tapi bahannya ada tutulan kecil. Ada juga disebut dengan sifon jagung. Kalau ini terlalu soft, tapi yang lebih menonjol lagi itu nanti disebutnya dengan sifon jagung ya. Dan seperti ini juga ya, disebut dengan sifon. Ini bahan itu sangat jatuh ya. Nanti tergantung dari desainernya. Ketika mendesain, dia itu sudah tahu jatuhnya mengurai ke bawahnya itu nanti seperti apa. Dia akan menimbang berat atas dan berat bawah. Itu adalah kunci dari seorang desainer. Dia tahu nanti motifnya akan mengurai ke bawah seperti itu, dan jatuhnya itu mengembang atau tidak, itu tergantung dari jahitan. Nanti kuncinya adalah dia paham dulu gramasinya, berapa beratnya. Maka barang-barang branded itu ketika dipakai kenapa terlihat lebih gagah, lebih cantik, lebih nyaman, lebih enak aja dipandang, karena desainernya sudah memahami dari struktur bahannya gitu ya. Dan di sini ini cenderung lebih tebal ya. Ini bahan dasar sebenarnya semua sama, polyester juga ini. Ya, ini tidak menyerap keringat ini ya. Tetapi ini disebut dengan bahan krep ya. Bahan krep. Kalau cowok-cowok sih tidak suka ya bahan-bahan seperti ini, karena ini bahan buat cewek, tapi terlihat lebih cantik kalau buat cewek-cewek. Kalau ini sih bludru ya. Bludru, ini bahannya bludru ya, tapi ini polyester ya kan. Ya. Kalau yang jersey ini terlihat sekali ya. Apa sih kelemahannya ketika menggunakan bahan jersey seperti ini? Ya, akan buat perempuan-perempuan akan terlihat lekuk tubuhnya kalau menggunakan bahan-bahan jersey. Ya, kalau muslimah kan tidak mau menggunakan bahan jersey ya, tetapi mungkin menggunakan bahan krep ataupun setengah badan seperti ini ya mungkin lebih enak aja. Tapi kalau udah polyester ke bawah itu jersey itu kurang bagus karena akan mengikuti lekuk tubuh gitu kan. Tetapi semua kembali ke kamu menggunakan pakaian ini, ataupun kamu bisa, seorang reseller bisa menjelaskan kepada customer mengenai fungsi-fungsi dari macam-macam bahan ataupun produk yang kita jual. Tentunya hal ini membuat kita lebih percaya diri dalam jualan, dan juga untuk kita meningkatkan omset kita di dalam apa? Dalam kita berpacu ya, bersaing untuk menangkan persaingan pasar. Semoga kita cuan semua. Untuk kamu yang baru saja menonton video ini dan tahu channel Depok Brand Stock, jangan lupa subscribe. Kemudian klik tombol lonceng dan klik all agar kamu selalu mendapatkan video-video terbaru, edukasi terbaru, motivasi terbaru, dan juga ulasan-ulasan yang lainnya dari channel YouTube Depok Brand Stock. Atau kamu ingin bertanya, silakan di kolom komentar. Atau kamu ingin menambahkan pengetahuan, ternyata kamu adalah orang tekstil, orang yang pernah lama di garment, mau memberikan keterangan di bawah ini, silahkan ya. Semoga itu bermanfaat tentunya buat kami dan juga seluruh reseller di seluruh wilayah Indonesia. Semoga berkah. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.